Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4, kelas A2, akan melakukan presentasi metode perancangan 1 dengan materi arsitektur perilaku. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Adiwibawa dengan NIM akhir 060, kemudian ada Albertus dengan NIM akhir 061, dan ada Bagus dengan NIM akhir 068, dan ada Rama dengan NIM akhir 069, dan Krisna dengan NIM akhir 072, dan Kade Adi dengan NIM akhir 073, Arya Teja dengan NIM akhir 084, kemudian ada Yoga dengan NIM akhir 089, ada Daniel dengan NIM akhir 096, dan yang terakhir ada Imade Agastya Widanta dengan NIM akhir 109. Next. Materi ini akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur perilaku. Yang pertama ada pengertian arsitektur. Arsitektur merupakan seni dan ilmu merancang bangunan yang selalu memperhatikan 3 hal dalam bangunannya, yaitu fungsi, estetika, dan teknologi. Yang kedua ada jenis perilaku manusia. Perilaku tertutup, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk berselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Berikut ada perilaku terbuka. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau bukaan. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Berikut ada pengertian perilaku. Kata perilaku menunjukkan manusia dalam aksinya berkaitan dengan aktivitas manusia secara fisik berupa interaksi manusia dalam sesamanya ataupun dengan lingkungan fisik atau Tandal dan Egam 2011. Berikut ada selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada pengertian arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang penerapannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangannya. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang membahas tentang hubungan antara 3 laku manusia dengan lingkungannya. Arsitektur dan perilaku menurut beberapa ahli. Menurut Y.B. Wangunwijaya dalam buku Wastu Citra, arsitektur wawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pemakai, pengamat, dan juga perilaku dalam sekitarnya. Menurut Lovis Hensat, AIA dalam buku Behavioral Architecture menjelaskan, kata perilaku menyatakan suatu kesadaran akan struktur sosial bagi orang-orang. Suatu gerakan bersama secara dinamik dalam waktu. Berikut akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Orang cenderung menduduki satu tempat yang biasanya diduduki meskipun tempat tersebut bukan tempat duduk, misalnya susunan anak tangga, bagasi mobil yang besar, dan sebagainya. Hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan lebih umum dikenal dengan istilah interaksi antara manusia dengan lingkungan. Hal ini berada di antara sifat-sifat alami dari manusia dengan lingkungan, dengan berbagai macam atributnya, baik fisik maupun non-fisik. Terjadinya interaksi antara manusia dengan lingkungan disebut dengan persepsi. Sebuah persepsi akan muncul jika salah satu unsur tidak ada. Pola perilaku menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membatasi situasi dan konteks situasi.
serta untuk mengatakan bahwa ada batasan keduanya kesesuaian karakteristik dalam interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya sangatlah penting dalam pengembangan suatu lingkungan binaan. Aspek yang sangat berpengaruh dalam interaksi tersebut adalah budaya, berkaitan dengan kebiasaan dan kecenderungan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya di sini Igusti Putu Krisna Gandika dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa merubah lingkungan, misalnya manusia menebang hutan, sebaliknya lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku terhadap alam semesta. Seperti contohnya, anak yang tinggal di perkotaan jarang bahkan hampir tidak pernah melihat atau merasakan suasana pedesaan dan pegunungan, misalnya seperti sawah, sungai, hutan, sehingga kurang mempunyai rasa menghargai terhadap alam dan sekitarnya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari lingkungan yang membentuk diri mereka. Di antara sosial dan arsitektur, di mana bangunan yang didesain oleh manusia secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pola perilaku manusia yang hidup di dalam arsitektur dan lingkungannya tersebut. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebaliknya, dari arsitektur itu lah muncul kebutuhan manusia yang baru kembali. Hal ini pernah dikemukakan oleh Winston Churchill pada tahun 1943. Manusia membangun bangunan demi memenuhi kebutuhan kita, yang kemudian bangunan itu membentuk perilaku kita yang hidup dalam bangunan tersebut. Bangunan yang didesain oleh manusia yang pada awalnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut mempengaruhi cara kita dalam menjalani kehidupan sosial dan nilai-nilai yang ada di dalam hidup. Hal ini menyangkut kestabilan antara arsitektur dan sosial, di mana kebudayaan hidup berdampingan dalam keselarasan lingkungan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun lingkungan fisik dan non-fisik yang mempengaruhi perilaku manusia antara lain adalah, pertama ada temperatur. Merupakan hubungan antara temperatur lingkungan dengan fungsi fisik dan psikis manusia sangat kompleks. Yang kedua, ada polusi udara yang dimana diantaranya ada karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dan nitrogen oksidas, dan asap rokok. Yang selanjutnya ada kebisingan. Merupakan salah satu sumber stres yang berasal dari suara yang tidak diinginkan seperti suara gaduh, suara kendaraan, atau suara musik yang keras. Dan yang terakhir ada kepadatan atau crowding, di mana kita sering dibingungkan dengan definisi antara crowding dan density. Density adalah fisik dari ruangan yang terbatas yang diukur dengan perbandingan antara banyaknya orang dengan luas ruangan. Sedangkan crowding adalah bagian dari perasaan yang menetap yang didapat melalui persepsi pada ruang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. First, we shape our building, then they reshape us, the way shape the Vintage Stewart Brand 1994. Manusia membangun bangunan yang kemudian membentuk perilaku manusia itu sendiri. Lalu, menurut Brand, setelah perilaku manusia terbentuk akibat arsitektur yang telah dibuat, manusia kembali membentuk arsitektur yang telah dibangun sebelumnya atas dasar perilaku yang telah terbentuk, dan seterusnya. Maksud kata-kata yang telah diungkapkan oleh Stewart Brand 1994, manusia itu sendiri adalah setelah arsitektur terbangun dan terbentuk, maka kemudian akan membentuk perilaku manusia itu sendiri. Dasar perilaku yang telah terbentuk itu tentu saja membuahkan sesuatu pemikiran-pemikiran dalam suatu bangunan tersebut dari segi kebutuhan diri manusia itu sendiri. Dan setelah itu muncul ide-ide berikutnya agar arsitektur yang sudah dibangun dan dibentuk
Manusia kembali membentuk arsitektur yang lebih baik dari sebelumnya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Medagas Tawiranta dengan NIM 109. Perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Pada saat orang cenderung memilih jalan pintas yang dianggapnya terdekat pada awal melewati pedestrian yang memutar, sehingga orang tersebut tanpa sadar telah membuat jalur sendiri meski telah disediakan pedestrian. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perilaku manusia menurut Setiawan pada tahun 1995 antara lain yang pertama ada ruang. Hal terpenting dari pengaruh ruang terhadap perilaku manusia adalah fungsi dan pemakaian ruang tersebut. Perancangan fisik ruang memiliki variabel yang berpengaruh terhadap perilaku pemakainya. Yang kedua ada ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk ruang harus disesuaikan dengan fungsi yang akan diwadahi. Ukuran yang terlalu besar akan mempengaruhi fisiologis pemakainya. Dan perabot dan penataannya. Bentuk perabot harus disesuaikan dengan sifat dari kegiatan yang ada di ruang tersebut. Penataan yang simetris memberi kesan kaku dan resmi, sedangkan penataan yang asimetris lebih berkesan dinamis dan kurang resmi. Next. Dan ada warna. Warna memiliki peranan penting dalam mewujudkan suasana ruang. Pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana ruang. Pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana panas atau dingin, tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut. Dan yang terakhir ada suara, temperatur, dan pencahayaan. Suara diukur dengan desibel akan berpengaruh buruk bila terlalu keras. Demikian pula dengan temperatur dan pencahayaan yang dapat mempengaruhi psikologis seseorang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apa ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pemaparan materi. Kami tutup presentasi kali ini dengan kata terima kasih.